Baik, saat ini kita sedang berada di struktur diduga cagar budaya Batu. Nah, itu bentuknya tergantung atasnya ada kayak batu bulat itu yang untuk mukulnya. Jadi seperti gong ini ya sebenarnya ya. Jadi bentuknya kayak gong ya. Kayak gong ya. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Itu cakar harimau, cakar macan. Kita lanjut ke petilasan ya Pak ya. Petilasan apa namanya Pak? Tumpat itu namanya. Tupat. Ya, Tumpat. kita lanjut. Sekitar 500 meter dari sini. Parkiran. Ini ada lagi kebun kol. Lagi panen ya, panen kol ya. Luar biasa. Mantap. Kita lanjut jalan. Luar biasa mobil literasi. Mobil literasi sampai belusukan. Ini lagi belusukan, duta literasi belusukan. Nah, kita sedang menuju cungkup petilasan yang berkaitan dengan batu cakar harimau tadi. Bang Andi, gimana belusukan? Kita belusukan bawa artis nih, artis Kobes. Gimana Bang? Kita akan ke apa tadi Bang? Petilasan. Petilasan. Iya, petilasan. Bang Andi ini masih saudaranya Dude itu yang apa namanya hijau daun ya? Iya. Iya. Kami saudara ini, saudara emak. Jadi sepupuan jatuhnya. Ah, ini Cuma kita ada hubungannya dengan batu macam tadi ya. ada ya. Ini petilasannya ini. Nah, ini yang dikeramatkan oleh warga sekitar sini. Kalau bahasa Lampungnya Apa Pak gelang nih jenis Pak? Tumpak. Tumpak ya? Tumpak. Nah, itu khas-khasnya kalau bangunan dulu ya. Di atas itu ada kayak batu ya. Bukan kayak batu. Memang batu ya maksudnya. Batu diukir ya. Oh, baru juga nih ya. Baru ya. Seperti itu dari berjarak di sini, mobil kita angkat-angkat. Nah, kamu nyumbang ini. Oh, gitu. Jadi di dalam itu ceritanya ada batu. Batu digantung, diikat dengan rambut. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan rambut. Itu Kalau- kan hijau. Kalau penglihatan kita mungkin ya. Enggak, memang hijau. Pun gerabah pun itu kan Hijau. hijau. Iya. tapi kepercayaan Orang itu rambut. Ya. Karena saya juga iya. Pak, ini kan saat ini kita sedang berada di objek diduga cagar budaya yang bernama Keramat Batu Tumpat. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat saja tentang Batu Tumpat, Keramat Batu Tumpat ini, Pak. Ya, ini menurut cerita daripada legenda masyarakat bahwa di sini adalah petilasan daripada dewa-dewa. Nah, zaman dulu kan masih zaman dewa. Nah, maka di sini adalah petilasan beliau-beliau itu. Dan di sini juga bukan yang namanya keramat ataupun yang namanya makom, bukan.
Di sini ini ada yang namanya batu. Batu itu bertanda kalau dia dipukul itu tanda untuk mengundang beliau-beliau itu. Memang ada batu digantung dan ada juga pukulannya itu dari batu itu untuk mengundang beliau itu agar beliau-beliau itu bisa hadir di tempat sini. Nah, ini pun juga masyarakat lingkungan Padang Cahaya ini meyakini bahwa apapun yang akan terjadi di Padang Cahaya ini, beliau-beliau ini memberikan tanda-tanda. Jadi kalau itu tadi kan tanda-tanda salah satu mendatangkannya dengan cara memukul. Nah, itu yang boleh untuk memukul batu yang tergantung tadi itu siapa ini? Nah, itu kuncian daripada petilasan ini. Gitu. Ya, ini yang juru kuncinya yang bernama Unzi Rohman. Beliau itu adalah satu daripada Sultan di Pekan Balak. Oh, salah satu Sultan Pekan Balak. Jadi kalau mungkin Bapak tahu kira-kira mulai ada batu ini, mungkin kan sejarahnya kan kita dulu sekitar ya berapa Masehi gitu kan, tapi paling tidak ini baru oleh masyarakat di Pekan Balak sendiri sebagai sebuah petilasan dan diakui mempunyai pengaruh cukup besar. Itu sejak kapan ya Pak? Kira-kira mungkin bisa tahu? Nah, itu nggak bisa saya omongin. Oh gitu. Karena zaman buyut saya aja ini udah ada. Sudah ada ya. Sudah sangat lama sekali. Sudah lama sekali. Jadi sampai dengan saat ini juga masih terpelihara di tengah perkebunan ya? Iya, masih dipelihara dan masih sering zarah oleh masyarakat. Kalau waktu-waktu yang biasanya orang-orang ingin datang ke sini itu biasanya kapan Pak? Waktu-waktu mereka? Waktu itu nggak menentu. Oh, waktunya tidak menentu. Iya, tidak menentu. Tapi yang paling banyak mungkin. Yang paling banyak ya mau kita ada acara Lebaran. Oh, pada saat mau Lebaran. Pada saat mau Lebaran yang namanya ngejalang itu ya bisa juga di sini, sering dilakukan di sini gitu kan. Jadi ngejalang untuk pada saat menyambut rangka Idul Fitri juga dilakukan di sini ya. Betul. Dan sudah banyak yang mungkin hajatnya terpenuhi di sini Pak. Mendengar cerita ya banyak juga mendengar cerita ya, tapi hajat yang niatnya baik gitu kan. Baik ya, jadi bukan hajat yang niatnya tidak baik. Betul ya, seperti untuk kekayaan ataupun apa itu kayaknya saya belum dengar itu. Tapi kalau umpamanya bidang pendidikan, niat mau masuk ini, minta diijabah, sambung doa gitu ya. Banyak yang terkabul. Baik, terkabul. Iya. Jadi mungkin kalau kita kan saat ini mungkin belum bisa masuk ke dalam ya. Mungkin Bapak bisa kasih deskripsi di dalam itu seperti apa sih Pak? Mungkin kita bisa. Di dalam itu kan ada batu yang kira-kira warnanya hitam. Warna hitam. Kira-kira 50 cm batu itu digantung, diikat sama hijau. Nah, itulah dari zaman dulu memang batu itu sudah ada. Dalam posisi tergantung seperti itu ya? Iya, dalam posisi tergantung kayak gitu. Oh. Iya. Bentuknya lonjong, bulat atau gimana Pak? Atau agak lebar. Agak lebar ya, pipih ya. Agak pipih dia. Ya, itu mungkin salah satu kepercayaan dari masyarakat yang ada di Padang Cahaya, dan itu tentunya menambah kekayaan budaya ya, baik secara lisan maupun ini juga ke depan mungkin bisa juga diteliti menjadi salah satu cagar budaya. Saat ini masih merupakan objek diduga cagar budaya. Nanti setelah melalui penelitian ataupun apapun nanti itu bisa menjadi sebuah objek cagar budaya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu dan tolong untuk senantiasa dijaga lingkungan cagar budaya di sini. Mudah-mudahan ke depan perhatian dari pemerintah juga akan lebih intensif di sini. Terima kasih. Baik, saat ini kita sedang berada di benda diduga cagar budaya bernama Batu Tumpat Padang Cahaya. Salam literasi. Literasi Jaya, Lampung Barat hebat, yes! Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.